Let's get hit. More hits, more benefit. Oke, ketemu lagi kita di Podcast Hits. Kali ini kita ngebahas tentang ads ya, beriklan. Apa hubungannya ngomongin herbal tapi ada iklan? Ya karena kebetulan di Herbindo ini tidak hanya sebagai tempat maklum atau pabrik, tapi kita mikirin gimana cara berjualan juga. Kalau nggak mikirin berjualan kan pasti bingung lah. Produk bagus nggak ada yang kenal, nggak ada laku ya nggak cuan juga. Nah kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Erlan. Wah. Sehat kan? Alhamdulillah. Jadi Kang Erlan ini teman lama ya. Sohib lama. Sohib lama lah. Teman seperjuangan lah dari awal belajar iklan. Dari pertama bener iklan kita ya? Ya betul. Bener ya dari pertama iklan dari ya kan? pertama kali ngiklan kita ya, bener. Dari pertama kali ngiklan di 2016 apa ya? Saya lupa 2016 kalau salah. Nah situlah kita mulai, tahun 2015 itu mulai beriklan. Nah jadi daripada saya ngomong sendirian kan saya panggil lah gitu kan. Nge-podcast sendirian itu gak enak gitu ya. Nah akhirnya saya panggil Kang Erlan. Jadi kedatangan Kang Erlan kita akan bahas tentang periklanan. Khususnya nanti Kang Erlan ini memang terbiasa di Facebook Ads. Jadi dulu kita sempat sedikit introduce ya, kita pernah berjalan bareng di project bareng, spend kita cukup besar. Sombong amat. Ya alhamdulillah sampai dapat AIM dan nanti kita bisa masukin lah cerita di sini. Mungkin kita masuk dulu sebagai teman-teman yang belum pernah beriklan, gitu kan. Iklan tuh apa sih Kang, gitu kan? Jadi bahasa ringan ya, kita pengen bahasa ringan dulu. Jangan teknikal sampai bahas conversion, tracking kayak enggak nanti yang tiba-tiba mendengar langsung pusing gitu ya. Iklan nih kan kita iklan tuh apa sih? Kita apa ya makanan atau kue apa gitu ya. Iklan tuh apa sih Kang? Ya, oke, kenalan dulu deh, mungkin belum pada kenal Ya, kan. boleh. Assalamualaikum, nama saya Erlan Fatur Rahman. Nah, saya temennya Kang Tangguh nih kurang lebih dari Desember 2015 kita kan. November Desember 2015 tuh. Ya. Kita mulai iklan ya, ada salah satu master lah guru kita yang pertama kali kenalin Facebook Ads sampai dengan sekarang utamanya saya datengin traffic atau beriklan itu dari Facebook Ads. Nah, kalau ditanya iklan tuh apa? Iklan tuh sebenarnya sesimpel kayak kita ngelihat barang yang nggak pernah kita lihat gitu, terus kita pengen kasih lihat, nah malah lebih ribet ya. Jadi kayak misalnya kita punya produk gitu, kalau produk itu pengen dikenal lebih banyak orang dengan cara cepet ya medianya pakai iklan. Sesimpel itu sih upaya memperkenalkan produk gitu, biar orang itu tahu produk kita apa. Kayak di TV-TV gitu ya, zaman dulu ya, TV, billboard gitu yang Ya, iklan ya. betul. Ya. Gitu. Jadi kita fungsinya emang buat memperkenalkan produk kita ya. Iya. Ya, jadi selain memperkenalkan ada faktor lain nggak sih? Misalkan kita beriklan itu sekedar kenalin aja, atau ada value-value di dalam iklan itu ada sesusah apa atau ada tantangannya sendiri nggak sih dalam beriklan? Nah kalau udah kita bahas itu nanti ngomongin ke strategi. Jadi tujuannya beriklan mau sampai sebatas apa. Jadi kan ada juga yang pengen, misalnya contoh kalau brand-brand besar itu kan dia punya produk turunan tuh. Biasanya kan hanya memperkenalkan. Jadi biar orang tuh aware produknya masih konsisten. Nah itu udah ranah-ranah branding lah ngebahasnya. Tapi kalau kita sebagai misalnya ibaratkan saya sebagai UMKM ya, ketika produk kita tidak dikenal orang, langkah pertama kita memperkenalkan. Nama saya Erlan Fatur Rahman. Harapannya ketika orang kenal dengan produk kita bisa ada transaksi atau penjualan gitu Kang. Ya Jadi betul. kurang lebih dari situ. Ya. Tapi selain kita memperkenalkan produk tadi ya dan kenalin, habis itu memang ada transaksi, sebenarnya ada value lain nggak sih selain ujung-ujungnya memang kita jualan cuan ya. Cuman kan apakah iklan itu tadi masuknya ke strategi itu ngomongin woro-woro ya untuk memperkenalkan, habis itu ke konversi. Selain itu ada nggak sih bahasan iklan itu ranahnya itu kalau nggak kecuan gitu? Ya ada sih ya, ada maksudnya dalam arti gini nih, ada juga yang memang orang itu pengennya adalah mendapatkan audiens ya, bikin pemirsa yang sesuai dengan karakter bisnisnya juga ada ya, kayak gitu modelnya. Ya kayak contohnya misalnya Mas Tangguh bikin podcast nih untuk herbal dengan kaitannya dengan advertising. Jadi kita kan ngarah orang yang suka dengan konten yang ini gitu loh. Itu pun juga sama. Seandainya misalnya saya punya awal misalnya saya mau bikin produk niche-nya tentang ibu anak gitu, maka sebagian besar kalau dulu kan kita ngiklan pakai engagement tuh sudah bisa dapat sales kayak gitu ya. Makin kesini kan ada sedikit perbedaan lah.
Facebook bikin, ini saya bahas Facebook ya karena lebih mendalami di sana. Nah di Facebook misalnya audiens itu sudah mulai tersegmentasi, ada yang memang tipenya suka komen aja, ada yang tipenya memang dia gemar melakukan aktivitas masuk ke dalam web, terus dia scroll panjang, baca baca deskripsi produknya sampai dengan check out gitu. Nah itu dari situ kita kalau iklannya cuma sekedar memperkenalkan, itu audiens kan bakal luas banget ya. Misalnya kita pakai awareness gitu. Nah ketika orang sudah kenal apa nih treatnya gitu. Nah kalau di saya pribadi biasanya itu saya membentuk audiens tertentu. Jadi tipe-tipe orang yang kemungkinan besar kita bikin suka sama produk kita gitu kan. Jadi mengsegmentasi market lah ibaratnya gitu ya. Ya. Nah kalau dari segi usaha, apakah semua usaha cocok diiklankan nggak? Atau ada yang cocok, ada yang enggak, atau semua bisa diiklanin? Ya, kalau ini sebetulnya bahasanya klasik ya. Jadi semua orang pasti bilang semua produk bisa diiklanin, tapi balik lagi tidak semua produk bisa convert di market ya. Karena balik lagi nanti yang memutuskan beli atau buying decision-nya itu ya, keputusan membeli itu kan adanya di market. Jadi tapi kalau ditanya apakah semua produk memungkinkan buat diiklankan, memungkinkan. Nanti tinggal dilihat aja sisi bisnisnya itu. Kan karena ketika beriklan ada sejumlah dana yang kita alokasikan kan buat budget. Nah itu komponen budgetnya harus lebih kecil daripada profitnya yang jelas kayak gitu. Jadi dari segi sisi bisnisnya masih tetap bisa berjalan gitu. Jadi kalau sekedar jalan iklan ya bisa. Tapi output iklannya apa nih gitu. Kalau cuma sekedar memperkenalkan produk, memperkenalkan jasa, tapi nggak ada output ke bisnisnya kan nggak mungkin ya ngiklan kayak sedekah begitu kan. Soalnya kan ujung-ujungnya kan di profit. Jadi mau bakar duit lah, saya bingung. Karena nanti kan ujung-ujungnya di profit, nanti pasti harus ada hitungannya. Ketika biar masuk ke profit itu harus diangka seberapa besaran budget iklannya kah, terus model kampanye seperti apa yang harus disiapin kayak gitu. Jadi masalah kalau usaha cocok dan tidak cocok sebenarnya cocok bisa aja ya. Cuma nanti kita lihat model bisnisnya, dan outputnya apa. Masuk nggak golnya ke sana cost dan lain-lainnya. Ya, oke. Intinya tes di market sih Kang. Iya. Kurang Bisa lebih begitu. Jadi bisa jadi kita beriklan itu ngetes produk kita juga ya. Iya, betul. Jadi produk kita ini sebenarnya diserap nggak sama market mau atau enggak gitu ya. Oh ya, menarik. Nah, dari segi kita beriklan, platform di era sekarang nih platform apa aja nih Kang yang hits ya? Apakah Twitter gitu atau Friendster ada? Udah tutup Friendster. Tutup ya. Ya jelas kalau yang lagi rame sih kalau sekarang TikTok ya yang lagi seliweran di mana-mana. Maksudnya kita challenging lah ibaratnya. Mungkin ada di sana teman-teman kita yang sudah bahasanya winning duluan ya. Ada juga yang lagi berharap-harap lah masih nyoba ngelihat formula apa yang cocok dimainin di TikTok gitu. TikTok lagi rame intinya kayak gitu. Tapi Facebook Ads juga masih tetap stabil sih ya. Kalau dari sisi algoritma paling yang membedakan adalah ini lebih ke arah strategi marketing dari masing-masing brand ya atau dari masing-masing advertiser ini. Apakah dia mau ngelihat misalnya biasa kan patokannya kita tuh pakai biaya per konversi tuh. Misalnya kalau biaya per konversi di platform biaya per konversi itu apa? Jadi biaya per konversi itu jadi gini, ketika kita misalnya itu menargetkan terjadi sebuah aktivitas misalnya memindahkan calon pembeli ya atau yang kita bisa sebut prospek dari ketika dia habis lihat landing page ya atau website terus berpindah masuk ke dalam database kita ya melalui mengklik tombol terus dari ke WhatsApp misalnya atau bisa disebut juga prospek ya itu kalau di Facebook itu dinamakan conversion ya kalau dibikin event itu. Jadi conversion tuh ya begitu kan memindahkan ada suatu ini ya perpindahan konversi ya namanya konversi. Intinya sebetulnya memindahkan orang yang tadinya sudah ada di dalam website atau misalnya memindahkan ke dalam database kita kalau goal besarnya seperti itu. Nah, pasti kalau advertiser ya tadi ketika ada platform yang bisa menghasilkan biaya per konversi itu lebih murah pasti digedein gitu campaign-nya Kang secara umum begitu. Jadi kalau ditanya apa yang lagi rame ya Facebook masih rame. Terus anak-anaknya kayak misalnya di Instagram itu juga masih rame juga kayak gitu. Balik lagi sama bisnis sama produk sih ya. Iya. Gitu. Saya kemarin juga sempat saya termasuk suka iseng kepoin orang lagi di tempat umum ya. Misalkan mereka lagi di kereta. Kemudian lagi di mall nih orang lagi diem lagi buka apa sih. Ternyata pas saya lihat yang udah di scroll ke bawah tuh TikTok ya. Saya bilang, "Wah, ini emang bikin kecanduan ya TikTok nih. Penyakit bahasa." Kecanduannya tapi emang nagih banget.
nge-scroll lagi bener-bener short banget ya. Ya mungkin yang lagi trending banget TikTok ya di sini ya, Iya. platformnya ya. Betul, karena dia ini lebih ini kan content delivery ya. Jadi misalnya kalau kita ngelihat ada yang kita suka pasti kan kita berlama-lama ya. Iya, iya. Jadi kayak kita ke capture 15 detik aja di situ kan akan disuguhin konten yang mirip, yang relate kayak gitu. Terus ada saya lihat juga di TikTok itu kayak punya segmen keunikan bikin kontennya gitu dibanding platform lain ya, misalkan di Instagram. Bahkan munculnya Reels sama Short di YouTube itu gara-gara si TikTok ini ya. Iya tuh gara-gara si 15 detik ini kan. Lihat-lihat oh iya ya jadi kayak punya segmen kalau mau ketawa-ketawa datanglah ke TikTok gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Kalau di Instagram tuh udah ada yang serius lah gitu. Di TikTok tuh belum nemu yang serius apalagi pedawah ya. Walaupun udah ada tapi belum se-mainstream di Instagram lah. Nah, sedikit Kang, kan ini sekarang kita udah ngomongin tahu Kang jalan iklan udah dari 2015 2016 start. Nah, sebelum ini ngapain? Kok bisa tiba-tiba ngambil keputusan kayak gua jalan deh gini kan di sebagai advert sebagai expertise gitu kan di beriklan. Sebelumnya ngapain? Ya, jadi kalau teman-teman yang yang teman-teman deket juga sama sih Kang, terutama keluarga ya gitu. Apalagi saya ini basic pendidikannya adalah yang spesifik bukan yang ranahnya umum ya maksudnya gitu. Saya apoteker, ya, jadi saya apoteker. Jadi Berikan nyasar ya. kalau di di kampus tuh teman-teman sering pada ngeledekin apoteker pindah haluan kayak gitu. Nah, jadi awal tuh saya mungkin sama dengan dunia farmasi yang lain ya. Jadi ranah kerja itu di rumah sakit, di apotik, di industri atau di pabrik. Nah, ada 3 skup besar biasa di situ sama satu lagi bidang marketing lah di bagian representatif. Nah, saya itu memang karena basicnya gini Kang, saya dari kecil itu bapak saya tukang dagang, bapak saya jualan di pasar kayak gitu. Saya dididik itu dari kecil tuh ya pikirannya dagang. Nah bahkan ketika saya di lingkup di dunia kerja pun ya, jadi saya terakhir itu jadi supervisor produksi ya di sebuah perusahaan pabrik suntik ya atau obat suntik atau injeksi parenteral itu kurang lebih 2 tahun ya. Di sana saya nggak merasakan jadi kalau kerja itu banyak yang penting berangkat dari rumah selesai bekerja pulang ketemu keluarga Sabtu Minggu sama keluarga gitu. Tapi saya tidak menikmati proses itu. Walaupun saya ketika setiap di posisi apapun saya selalu nunjukin best performnya gitu Kang. Jadi waktu lagi di sebelumnya saya pernah di pabrik minuman ya, di minuman herbal juga. Itu juga saya jadi top perform juga gitu dari ngerakit mesin, bantuin saya farmasi tapi ngebantuin teknisi gitu. Sampai jalan udah running well, habis itu pindah tempat lagi kayak gitu. Jadi memang kurang lebih lompat-lompatnya di perusahaan farmasi kan, betul. Ngeracik-racik ya. Soalnya saya yang tangkap tuh kalau farmasi ngeracik-racik lah. Itu tapi di apotik Kang. Oh itu ya? Di apotik. Oh, tapi emang ada beda lagi di farmasi itu. Ya, selain meracik obat ya. Ya jatuhnya ke spesialisasi nih. Nanti bedanya adalah ketika kita sudah profesi apoteker itu keminatan kita kecenderungannya kemana gitu. Jadi kita nanti bahasanya ada kayak PKL lah gitu. Nah PKL itu nanti penjurusan tuh kita mau ke industri kah, lari ke pemerintahan kah, terus lari ke rumah sakit atau sosial ya gitu. Jadi mau larinya kemana nih gitu. Ada jurusan di dalam pas saya kuliahnya? Ya, pas begitu bukan tiba-tiba pengen keluar bebas kemana aja nggak bisa? Nggak bisa. Oh, tetap ada gitu. Nanti larinya begitu udah apoteker ini gitu, larinya ke sana. Nah, saya pengalamannya itu kurang lebih hampir 8 tahun di industri. Nah, lantas ketika selesai apoteker, nah saya mau coba pindah haluan ke rumah sakit. Waktu itu sempat di salah satu rumah sakit pemerintah ya. Saya PKL dan melanjutkan magang kurang lebih 6 bulan, tapi saya nggak nemuin feel-nya gitu. Ya berangkat pulang tapi saya tuh selalu mikir gini, 3 tahun atau 5 tahun ke depan ini ketika saya jalan dengan pekerjaan yang sama, apakah saya nikmatin atau enggak gitu. Nah sampai nggak ketemunya di sana tuh akhirnya ya sudahlah saya balik lagi ke industri niatnya gitu. Nah sampai ketika pas lagi mencari posisi buat pindah lagi ke industri itu ya mulai jualan. Jualan gitu. pertama kali apa? Jualan pertama kali ya jualan pertama kali ya itu